Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nutrisari, mahasiswa jurusan Manajemen SDM semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis bersifat global dan nasional. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ketentuan jaga jarak sosial, pembatasan perjalanan, dan kebersihan di masa pandemi corona diprediksi akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat. Sedangkan beberapa regulasi baru untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat berpotensi menciptakan era baru bagi perekonomian. Board of Innovation memprediksi 10 pergeseran yang terjadi karena perubahan perilaku manusia seiring masalah pandemi corona. Pergeseran-pergeseran ini bisa memunculkan peluang-peluang bisnis yang baru. Pertama, kecemasan dan depresi yang lebih besar setelah pandemi berlalu, sebab banyak orang diprediksi dan merasa lebih terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah kesehatan dan hubungan. Kedua, hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Dengan penyebaran virus corona, konsumen dan organisasi lebih berhati-hati terhadap orang dan produk yang dihadapinya. Alhasil kemungkinannya akan ada ekspektasi atas bukti formal akan kebersihan dan kesehatan. Ini akan menghasilkan perubahan kemasan, pertukaran rekam jejak kesehatan dan temperatur, bisnis retail atau hospitality dengan jasa gratis untuk kebersihan, preferensi produk yang natural, layanan pengantaran tanpa kotak. Yang ketiga, pembatasan perjalanan bahkan dalam negeri. Melakukan perjalanan akan terasa beresiko karena ada kemungkinan sulit untuk pulang atau ketidakpastian soal keamanan di negara lain. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Keempat, optimalisasi kerja dari rumah. Perusahaan dengan dana yang ketat diprediksi akan mengurangi ruang kantor dan infrastruktur. Orang akan membawa peralatan khusus, mesin dan perlengkapan canggih audio atau video masuk atau ke rumah. Kebijakan dan asuransi baru akan mengikuti. Kelima, meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup. Dalam kondisi ini, orang kemungkinan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Yang keenam, peningkatan level pengangguran. Banyak orang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahawan. 7. Terbiasa membawa pulang dan mengirim berbagai barang. Banyak bisnis retail dan agen produk diprediksi mengubah layanannya menjadi berbasis pengiriman. Meskipun retail reguler tetap ada. Berdasarkan kondisi ini, kemungkinan lebih banyak layanan pengiriman khusus, misalnya makanan beku. Selain itu, rantai pasok yang lebih maju, misalnya pengantaran untuk berbagai toko ke tujuan yang sama. Kedelapan, kontak terbatas dengan orang tua. Hingga vaksin tersedia, interaksi dengan orang di atas 65 tahun menjadi terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan akan memikirkan ulang model-model pertemuan sosialnya. Adopsi digital akan semakin meningkat. Komunitas-komunitas dengan kebutuhan yang sama atau umur tertentu juga diprediksi meningkat. Kesembilan, identitas diri lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan. Dalam kondisi normal, busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikan sebagian fungsi itu. Terakhir, nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makan dengan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia, misalnya robot pelayan, diprediksi meningkat. Kemungkinan lainnya, industri dengan segmen konsumen yang memiliki bukti rekam kesehatan atau status imun. Beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan dari meluapnya wabah COVID-19 diantaranya yaitu yang pertama, munculnya peluang bisnis online baru. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi, maka peluang membangun bisnis online yang besar akan semakin memungkinkan. Hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis akan semakin besar. Di antara peluang bisnis di era revolusi industri 4.0,
Antara lain adalah bisnis jual beli online dan on-demand service, contohnya aplikasi GoSend dan GoFood. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa bisnis online merupakan bisnis yang membutuhkan modal sangat sedikit. Bagaimana tidak? Karena dilakukan secara online, tentu operasional yang dilakukan hanya sedikit. Yang ketiga, proses komunikasi dan monitoring antar karyawan semakin mudah. Untuk membangun sebuah perusahaan yang besar, tentu di dalamnya perlu ditunjang dengan tim atau karyawan yang solid. Dan dengan adanya media online ini, akses antar karyawan tentunya sangat mudah. Lebih dari itu, waktu yang Anda butuhkan juga tak begitu banyak. Hal ini juga akan bermanfaat untuk Anda dalam mengawasi kinerja para karyawan, contohnya menggunakan aplikasi Zoom. Yang keempat, media pemasaran semakin tak terbatas. Dalam suatu bisnis, tentu teknik pemasaran merupakan hal yang paling wajib dilakukan, di mana dengan adanya pemasaran, maka peminat produk Anda menjadi semakin banyak. Dengan adanya teknologi yang berupa media online, tentu untuk melakukan pemasaran menjadi semakin mudah. Sebagai contoh, saat ini media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp telah digunakan hampir setiap orang. Tentunya ini dapat digunakan sebagai peluang untuk memasarkan produk yang Anda jual. Yang kelima, proses transaksi menjadi semakin mudah. Inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis online mampu memberikan keuntungan. Ya, seperti yang dapat dilihat fenomena saat ini, segala sesuatunya seseorang lebih memilih dengan cara online. Bahkan berbagai macam opsi pembayaran online memudahkan proses transaksi karena tidak perlu menggunakan cash ataupun lewat perantara bank atau m-banking. Yang keenam, peluang bisnis di bidang kesehatan. Dalam rangka pencegahan COVID-19, adanya aturan social distancing dan physical distancing, sehingga menjadi sebuah langkah dan peluang bisnis dalam bidang kesehatan. Di antaranya, meningkatnya permintaan obat-obatan baik terhadap rumah sakit maupun perlunya tenaga apoteker. Pembuatan APD atau alat pelindung diri. Dalam bisnis tersebut pun tidak mungkin dilakukan secara face to face, akan tetapi dijalankan melalui bisnis online. Yang ketujuh, penyedia tools dalam bidang metode pembelajaran. Mewabahnya virus corona juga berdampak pada dunia pendidikan, dari mulai pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Jika sekolah atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tidak menerapkan e-learning, otomatis pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa akan terhambat. Disinilah pentingnya pembelajaran daring atau dalam jaringan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dimiliki lembaga pendidik tersebut. Sehingga bagi perusahaan yang bergerak di bidang IT, ini merupakan peluang bisnis dalam menyediakan perlengkapan untuk menunjang pembelajaran online. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.